Sahabat Indonesia, kali ini kita mau mengecek 7 fakta menurut Umaylah Hakimah, bahwa ada 7 fakta yang semestinya kita cek sebelum kita mengimani Al-Quran itu. Di dalam video Kumaila yang di reaction oleh Kabar Warta Injil, kalau tidak salah nama akunnya, di sana ada cendekiawan muslim bernama Munim Asri yang bersekolah di Amerika itu. Kemudian ada juga Buya Sakur, kemudian ada juga Islah Bahrawi, ahli radikalisme, ahli dalam hal mengatasi radikalisme, lumayan pemahamannya tentang agama. Dan di video ini saya tambahkan 2 juga orang yang menurut saya paling hebat juga di Indonesia, yaitu Adi Hidayat, Ustaz Adi Hidayat dan Abdul Somad sebagai pembanding. Seperti yang sering saya katakan bahwa kita harus punya banyak referensi supaya lebih luas pemahaman kita dalam mengambil sebuah kesimpulan. Apalagi ini akan ditonton misalnya banyak orang, yang mudah-mudahan banyak yang tonton. Jadi kita saksikan videonya. Lagi karena waktu itu bentuknya masih tahapan dan rampungnya baru pas pemerintahan Utsman. Ya, itu keyakinan kita. Ya, kalau Anda lihat Quran yang ada di depan kita ini, kita yakini ini adalah kitab yang sama yang diproduksi pada periode Utsman bin Affan. Ya. Jangan salah, kitab yang ada, Al-Quran yang ada di depan kita itu diproduksi tahun 1924 di Kairo. Fa'tu bi suratin min mithli, maka kalau engkau memang benar-benar menuduh yang fair, kata Allah, bikin argumentasi yang benar, datangkan yang semisalnya, bikin yang serupa. Kalau memang kalian mengatakan ini rekayasa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalian pun tentu bisa membuat yang serupa. Halo semuanya, jika ada di antara Anda yang masih berpikir atau berprasangka bahwa Al-Quran adalah satu kitab yang bisa menjadi pedoman hidup sepanjang masa, maka video edukasi ini sangat cocok untuk Anda. 7 fakta Al-Quran yang harus Anda ketahui sebelum Anda mengimani atau mempercayainya, oleh Kumaila Hakimah. Bagi orang Islam, Al-Quran itu disepakati sebagai pedoman hidup sepanjang masa. Di surat Al-Jathiyah ayat 20 ada potongan ayat yang bunyinya hadza basyarul linnas wa huda wa rahmatul liqaumin yuqinun. Jadi katanya Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi yang meyakininya. Jadi emang di Qurannya sendiri itu ada klaim kalau Quran itu pedoman hidup dan emang sering diulang gitu. Al-Quran itu hudan, petunjuk ya bagi yang meyakini. Nah, jadi forbidden questions kali ini adalah apakah Al-Quran memang bisa jadi pedoman hidup sepanjang masa? Karena menjadikan Quran sebagai pedoman hidup itu menyangkut keyakinan dan idealnya kita semua bebas untuk meyakini apapun. Jadi sebenarnya sih jawaban dari pertanyaan apakah Quran bisa jadi pedoman hidup sepanjang masa itu mungkin ya bisa aja karena terserah kali ya. Karena kan bebas mau percaya atau enggak. But well, ada nih beberapa bahan pertimbangan sebelum mengutip, mengimplementasi, menjadikan pedoman hidup atau buat supaya tahu aja juga nggak apa-apa sih. Oke, jadi yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut. Pertama, penting untuk aware kalau periode Al-Quran turun itu hampir selama 23 tahun. Dan dalam kurun waktu itu dinamika sosial politik naik turun. Ada perang, ada damai. Itu kenapa ada ayat-ayat yang kesannya kontradiktif padahal sebenarnya beda konteks. Kalau turunnya pas lagi konflik perang, ya perintahnya attack. Kalau lagi damai, ya chill. Itu juga kenapa pendeskripsian Al-Quran tentang orang non-muslim itu kadang nggak konsisten. Kadang digambarkan kayak orang jahat, kadang ya kayak orang biasa aja. Dan ada ayat yang bilang kalau misalnya orang non-muslim itu bisa dapat pahala juga. Yang mana kalau timbangan pahalanya lebih berat dari dosanya, itu berarti bisa masuk surga nggak tuh? Sebelum kita ngutip suatu ayat nih, misalnya ayat tentang hubungan sesama manusia, sepatutnya kita tuh udah ngenalin situasi sosial, politik, dan budaya pada saat ayat itu turun. Apakah itu masa perang atau damai? Apakah saat itu muslim sudah menjadi mayoritas dan memegang kuasaan, atau masih minoritas dan tertindas? Jika kita ingin mengutip tentang relasi pernikahan Nabi misalnya, kita harusnya cek lagi nih, apakah saat itu Nabi masih beristrikan Khadijah, 1 orang, atau beristrikan Aisyah,
atau saat itu sudah mempraktikkan poligami. Nah, nggak ketinggalan juga nih, kalau kita ingin mengutip ayat tentang hukum, perlu diperhatikan apa sebab atau pemicunya ayat hukum tersebut turun, dan sudah sejauh mana implementasi hukum terkait hukum itu di masyarakat Arab pada masa itu. Soal pertimbangan pertama, kalau mau menggunakan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Oh iya, by the way, tidak memeluk Islam itu nggak necessarily kafir ya. Di kita mungkin pemahamannya non-Islam itu berarti kafir. Nah, kalau di Quran nggak necessarily dilabeli begitu. Nasrani dan Yahudi kadang disebut sebagai ahlul kitab Injil wa Taurat. Maksudnya ahli kitab itu pemilik kitab Injil dan Taurat dan Taurat. Nah, dan ahli kitab itu diakui dan dihormati sama Nabi. Sedangkan kafir itu artinya secara bahasa itu mengingkari. Jadi mengingkari ajaran Nabi dan mengingkari Tuhannya Nabi. Jadi bisa aja kita tuh orang Yahudi atau Nasrani, misalnya saat itu ya, bukan kita sih, mereka orang Yahudi atau Nasrani, tapi mereka menerima ajaran Nabi, tapi mereka tetap identify dirinya sebagai Yahudi atau Nasrani gitu. Nah, emang ada banyak ayat yang menunjukkan relasi Islam Yahudi atau Islam Nasrani itu agak tense ya, tegang dan rawan konflik banget, kayak yang musuh abadi banget. Nah, tapi ada nih di Al-Baqarah ayat 62. Dan ada ayat yang mirip juga di Al-Maidah ayat 69, artinya sesungguhnya orang yang beriman, orang Yahudi, Nasrani, Sabiin itu salah satu agama minoritas saat itu by the way, Yahudi, Nasrani, Sabiin, dan siapa aja yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebaikan, maka dapat pahala dan mereka tidak perlu takut dan tidak perlu sedih. Nah, tentu saja Quran sebagai catatan sejarah juga terbatas ya. Kalau mau cek dinamika sosial politik saat itu, mesti cek riwayat dan asar, catatan sahabat dan generasi selanjutnya. Nah, itu bahan pertimbangan pertama ya, soal periode turun dan dinamika sosiopolitik selama periode itu. Pertimbangan yang kedua, Quran itu awal diturunkannya dan disebarluaskan itu lewat oral, bukan lewat tulisan. Jadi kita harus ingat bahwa bentuk asli Al-Quran itu bukan tulisan, tapi lisan yang disampaikan dari Nabi Muhammad secara oral, yang berarti ayat-ayat Quran itu tuh diperdengarkan dan dimengerti oleh masyarakat ketika itu dengan bahasa lisan, bukan bahasa tertulis. Nah, sekarang kita tahu kan Quran itu bentuknya buku yang udah disusun rapih ya. Nah, sebelumnya pas zaman Nabi, Quran itu justru dilarang untuk ditulis karena takut tercampur sama tulisan lainnya. Jadi budayanya memang mendengar dan menghafal. Quran tuh baru disusun rapi setelah Nabi wafat, dan rampungnya baru pas pemerintahan Utsman. Kita sangat meyakini memang bahwa kitab Al-Quran yang sampai kepada kita sekarang itu diproduksi pada periode Utsman bin Affan. Ya, itu keyakinan kita. Ya, kalau Anda lihat Quran yang ada di depan kita ini, kita yakini ini adalah kitab yang sama yang diproduksi pada periode Utsman bin Affan. Ya. Jangan salah, kitab yang ada, Al-Quran yang ada di depan kita itu diproduksi tahun 1924 di Kairo. Ya, belakangan sekali. Jadi kitab Quran standar yang ada di mana-mana, termasuk yang di depan kita sekarang, itu adalah produk dari komite yang dibuat oleh Menteri Dalam Negeri di Mesir dan terbit pertama kali tahun 1924. Nah, terus Quran tuh penyusunannya juga nggak kronologis. Tapi emang Nabi tuh ngasih brief ke Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit itu sekretaris Nabi untuk urusan tulisan Quran. Nabi ngasih brief urutan ayatnya tuh gimana. Nah, itu ada petunjuknya tuh dari Nabi. FYI, waktu itu media tulis tuh belum semudah sekarang ya. Nulis tuh masih pakai kulit hewan atau pakai tulang. Jadi media tulis tuh nggak murah dan resource-nya terbatas. Abad ke-7 kertas baru masuk, baru ada di Arab, tapi masih mahal. Abad ke-9 di Irak udah mulai banyak, terus jadinya Baghdad punya perpustakaan besar tuh, namanya Baitul Hikmah, rumah kebijaksanaan. Dan tempat itu jadi pusat intelektual zaman kemasan Islam, tapi ya terus dihancurin bangsa Mongol. Nah, harga kertas di Timur Tengah baru wajar, baru bisa affordable buat keluarga itu abad 11. Nah, kenapa pertimbangan ini penting gitu? Kenapa ngomongin penting? Jadi cara kita menganalisis teks Quran itu harus melibatkan juga fakta bahwa ayat ini tuh diumumkan, diperdengarkan, dan saat itu pada ngerti. Bukan mereka buka buku terus dibaca, dihafal, karena belum ada bentuk kitab ya. Nggak kayak kita sekarang baca Quran tuh kayak buat ibadah, buat berdoa, dulu nggak gitu. Ini kalimatnya tuh dalam sekali. Allah ingin mengatakan sebetulnya orang-orang ini
meyakini Muhammad SAW orang yang benar, tapi karena kepentingan dunia tertentu, tega kemudian menjatuhkan, menuduh, bahkan nanti berupaya untuk menghilangkan nyawa Nabi Muhammad SAW. Fa'tu bi suratin min mithli, maka kalau engkau memang benar-benar menuduh yang fair, kata Allah, bikin argumentasi yang benar, datangkan yang semisalnya, bikin yang serupa. Kalau memang kalian mengatakan ini rekayasa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalian pun tentu bisa membuat yang serupa. Wad'u syuhada'akum min dunillahi, karena kalian telah menyoal Al-Quran, kalian pun telah menentang Allah secara langsung dan menjatuhkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kalian merasa mampu membuat itu atau bahkan tidak mampu, silahkan cari partner, ajak. Maka jika kalian memang tega menuduh Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Quran itu rekayasa beliau, Quran itu buatan beliau, maka kalian pun tentu bisa membuat yang seperti itu. Maka silahkan kalian ajak partner-partner kalian. Ya, bahkan wad'u syuhada'akum ditafsirkan nanti ya oleh As-Suddi, salah satu mufassir rahimahullah, beliau mengatakan wad'u alihatakum. Kalau perlu ajak yang dipertuhankan oleh kalian. Tuhan-tuhan kalian tuh yang kalian anggap Tuhan, ajak. Suruh bikin seperti Quran kalau kalian nggak mampu, ya. Nah, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dalam tafsirnya nanti ketika mengatakan wad'u syuhada'akum ay a'wanakum, siapapun yang kalian anggap bisa membantu kalian membuat seperti Al-Quran. Ya, dari maknanya, bukan cuma lafadznya, maknanya, isinya, bayannya, keterangannya, i'jaznya, ya. Silahkan ajak, kalau perlu para jin yang kalian biasa akses itu. Orang jahiliyah sudah ngakses jin. Sudah ada. Ya. Bahkan nanti kalau Anda belajar Adabul Arabi, ya, sastra Arab, itu para penyair jahiliyah itu punya jin khusus. Ketiga, Pertimbangan ketiga, terlepas dari kita mengimani Al-Quran sebagai kitab yang berisi firman Tuhan untuk pedoman hidup sepanjang masa, atau menganggap Quran adalah karya literatur Arab pada abad ke-7, perlu kita ketahui bahwa bahasa yang dipergunakan Al-Quran adalah bahasa Arab yang digunakan pada era tahun 600-an Masehi, yang mana bahasanya agak berbeda dengan Arab modern. Orang yang native speaker bahasa Arab itu belum tentu bisa ngerti Quran. Jadi untuk bisa memahami Quran gak cukup ngerti bahasa Arab Quran aja, tapi butuh pendalaman lebih juga. Karena ada ayat-ayat yang gak literal, yang bentuknya syair dan puisi, kisah dan percakapan, ada retorika dan perumpamaan juga. Jadi punya banyak kosakata dan ngerti nahu sorof tuh nggak cukup, butuh belajar balaghah dan ilmu mantik juga. Jadi kalau nahu sorof itu kan kayak grammar ya, kaidah tata bahasa Arab gitu. Kalau balaghah tuh kayak pemahaman bahasa yang lebih kontekstual dan situational. Nah, orang Arab zaman Nabi itu appreciate syair, jadi bersyair itu adalah skill yang sophisticated. Mereka mengapresiasi keindahan bahasa, tapi ya jadinya cara mereka berkomunikasi tuh nggak selalu straight to the point. Dan orang yang hidup jauh setelah zaman itu kayak kita, butuh belajar lebih untuk bisa paham. Quran juga gitu. Quran sangat diapresiasi karena salah satunya karena keindahan bahasanya. Dan untuk bisa memahami keindahan bahasanya, ya PR-nya itu. Kita harus belajar bahasa Arab Quran dan seperangkat ilmu bahasa Arab lainnya deh. Pertimbangan keempat, penting juga membedakan periode Mekah dan Madinah. Kita bisa lihat di lembaran Al-Quran ada label-label Makkiyah dan Madaniyah pada surat-suratnya, yang berarti turunnya di Mekah atau Madinah, tapi itu pun masih generalisasi banget. Karena ada juga ayat yang turun di luar kota Mekah dan Madinah, ada juga ayat yang turunnya di perjalanan gitu. Jadi bukan di Mekah, bukan di Madinah. Nah, terus dalam satu surat tuh bisa aja sebenarnya separuh turun di Mekah, separuh turun di Madinah. Nah, biasanya ayat Mekah ini pendek-pendek, mirip syair, isinya mengajarkan tentang konsep keimanan dan ketuhanan, sedangkan ayat Madinah biasanya ayat panjang yang sudah membahas ranah hukum dan gaya hidup Islami. Nah, apa pentingnya memahami ini? Karena situasi sosial di Mekah sebelum hijrah dan Madinah setelah hijrah itu kondisinya sama sekali berbeda. Di Mekah, Muslim relatif sedikit jumlahnya dan didiskriminasi. Sedangkan di Madinah Muslim sudah berbentuk komunitas besar dan yang non-muslimnya juga udah chill, bisa hidup berdampingan sama yang muslim. Makanya wahyu Allah mengatur regulasi untuk orang-orang secara umum. Salah satu penandanya itu ayat Makkiyah, seruannya biasanya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Kalau ayat Madaniyah itu seruannya ya ayyuhan nas, wahai segenap manusia. Nah, kemudian pertimbangan selanjutnya nih, pertimbangan kelima.
ada di Quran tuh ada konteks atau konsep yang nggak bisa relevan lagi. Misalnya hukum yang menyangkut perbudakan. Udah nggak ada perbudakan sekarang. Pernah tuh ada penceramah seleb yang bilang dalam Islam perbudakan itu boleh, menggauli budak itu boleh. Ya itu waktu itu. Karena emang perbudakan kan waktu itu udah ongoing ya. Dan bukan ajaran Islam enablernya. Justru Nabi bikin perbudakan jadi nggak populer lagi. Bukan berarti karena hukum yang meregulasi orang merdeka dan orang budak itu ada di Quran, terus kita harus menghidupkan lagi kultur jual beli orang ya. Nah, Nabi ini discourage perbudakan bukan dengan cara melarang praktik perbudakan secara langsung. Mungkin concern soal konsekuensi ekonomi yang mungkin nanti bakal kolaps gitu. Karena kan memiliki budak sama aja kayak kita punya karyawan tapi nggak perlu kita gaji. Kalau banyak bisnis yang bertopang sama tenaga kerja budak, terus perbudakan tiba-tiba haram, nanti ekonomi nggak stabil. Nah mungkin itu makanya Nabi nggak ngelarang, tapi Nabi mendorong para pemilik budak untuk memerdekakan budak yang mereka punya. Diangkat menjadi karyawan yang digaji atau dinikahkan atau dibebaskan sehingga terangkat derajatnya setara sama manusia yang bebas merdeka. Keberhasilan Nabi dengan cara ini tuh terbukti ketika Mekah dan Madinah akhirnya bersih dari perbudakan sama sekali. Bahkan beberapa orang yang dulunya budak alias hamba sahaya jadi tokoh sejarah Islam yang penting gitu, kayak Bilal bin Rabah dan Maria Qibtiyah, istri Nabi. Oke. Seperti apa beda tingkatan keimanan? Apa boleh menafsirkan Quran sendiri tanpa bimbingan guru? Man qala fil Quran bi ra'yih, siapa yang berani menafsirkan Quran dengan pendapatnya sendiri, faqad akhta'a, maka dia sudah terkeliru. Maka tafsir dibagi dua, tafsir bil ma'thur, tafsir bil ra'yi. Bil ma'thur dibagi empat, ayat dengan ayat, ayat dengan hadis, ayat dengan pendapat sahabat, ayat pendapat tabi'in. Bil ma'thur terbagi dua, bil ghairil ma'thur terbagi dua, bil ra'yil mahmud, bil ra'yil mazmum. Maka yang mahmud terpuji boleh, yang mazmum tercela, maka mesti berguru. Man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu, siapa yang tak berguru setan gurunya. Hadisnya sahih tapi pemahamannya sakim karena dia tak berguru. Lanjut lagi ke berapa sekarang? Pertimbangan ke-6. Pertimbangan ke-6 itu ada ayat yang nggak bisa dipakai lagi karena waktu itu bentuknya masih tahapan. Ada ayat Al-Quran yang membolehkan kita minum minuman memabukkan kecuali kita hendak melaksanakan sholat. Jadi boleh tuh minum-minum asal kalau mau sholat harus sober. Tertulis di surat An-Nisa ayat 43, kurang lebih artinya itu kamu jangan sholat kalau lagi mabuk. Berarti kalau lagi nggak mabuk, kalau lagi nggak mau sholat, mabuk nggak apa-apa. Oh tenang. Nah, cuman masalahnya ayat ini udah nggak berlaku karena kalau kita lihat timelinenya, ini adalah tahapan dalam pengharaman khamr. Khamr itu minuman yang bikin mabok ya. Nah, jadi yang tadinya boleh minum kecuali kalau mau sholat, jadinya nggak boleh sama sekali. Di Al-Maidah ayat 90, minum-minum tuh udah dikategoriin kelakuan setan dan kita harus menjauhi. Kalau kita cuma fokus ke teks, kan konteks ini jadi miss ya, rawan salah paham. Ya, apalagi Quran nggak disusun secara kronologis. Oke, pertimbangan terakhir nih, satu lagi, ke-7. Jadi gini, dulu tuh hukum Islam nggak terstruktur kayak sekarang. Masih mengandalkan sumber otoritas tunggal yang berpusat di Nabi Muhammad. Makanya waktu Nabi meninggal tuh pada galau soal otoritas. Siapa nih yang bakal ngasih tahu kita ini itu? Siapa nih yang bakal ngasih tahu kita ini itu? Saya katakan ada masalah di dalam sejarah Islam sendiri, bahwa kodifikasi hukum Islam itu tidak dilakukan oleh lembaga atau institusi resmi negara, tapi itu personal, pribadi Imam Syafi'i, pribadi Imam Maliki, pribadi Hanafi, pribadi Hambali, Maliki, Hambali, Hanafi, Syafi'i, pribadi-pribadi yang hasil studinya saling bertabrakan, saling berbeda sama sekali. Makanya kalau di TV saya sering bilang gini adik-adik, kita ini semua bukan penganut agama sebenarnya. Kita ini adalah penganut tafsir-tafsir agama. Maka kita kemudian semua berbeda-beda. Sesama agama Islam pun tafsirnya berbeda-beda. Makanya kita ini adalah penganut tafsir-tafsir agama. Kalau kalian tanya saya, Islam ini agamanya apa? Islam. Ada pertanyaan lanjutan, NU apa Muhammadiyah?
Sunni apa Syiah. Belum bicara manhaj, belum bicara ijtihad, belum bicara mazhab. Syafi'ikah, Malikikah, Hanafikah, Hambalikah. Ini tafsir-tafsir semua. Sesama Islam, sesama Syafi'i, sesama NU pun masih ada yang satu pengusung khilafah, yang satu bukan. Ini tafsir lagi. Pertengkaran antar umat Islam itu sudah dimulai sejak Nabi Muhammad meninggal dunia. Pada detik pertama sudah pecah kongsi. Persatuan umat Islam sudah pecah kongsi pada detik pertama Nabi meninggal dunia, sampai 3 hari Nabi tidak ada yang mengkafani. Ya, 3 hari, betul? Ya, 3 hari. Apa yang terjadi? Mereka rapat di Saqif Bani Sa'diyah berebut khilafah. Dan hasilnya apa? Abu Bakarnya mati diracun, Umarnya mati dicubles, Utsman mati dibacok, Ali diinjek-injek, anaknya Husain dipenggal kepalanya buat bal-balan. Baru pas di generasi Imam Syafi'i dan para imam mazhab lainnya, beliau-beliau ini mengkonstruk metodologi dan framework yang mereka sintesis dari Quran dan hadis. Jadi baru tuh ada ilmu fikih, usul fikih, ilmu tafsir, ilmu hadis, dan jadinya orang bisa belajar nih segala metodologi yang udah disusun imam mazhab. Yang mana kalau orang itu belajar, dia jadi ngerti gimana framework ulama, dan kalau ada masalah kontemporer, dia bisa berfatwa menggunakan metode dan framework legasinya imam mazhab tadi. Nah, cuman karena beban belajarnya berat, biasanya di zaman modern dibikin jadi lembaga yang menaungi ulama secara kolektif gitu. Kalau di Indonesia kayak MUI, Majelis Ulama Indonesia. Nah, gitu deh, kira-kira beberapa pertimbangan yang kayaknya wajib diketahui sebelum kita mau menggunakan Al-Quran untuk jadi pedoman hidup kali ya. Oke, segitu dulu. Kalau ada pertanyaan atau sanggahan, feel free untuk komen ya. Sebenarnya emang sih bebas untuk komen apa, tapi alangkah baiknya bisa komentar yang beradab gitu, kayak manusia modern yang sudah civilized, yang sudah melalui proses peradaban modern. Tulisan itu kan medium yang merefleksikan sikap dan pikiran seseorang, by the way. Apa yang kamu tulis itu menggambarkan kamu. Nah, aku akan sangat appreciate kalau komennya sivil, tapi kalau nggak bisa atau nggak mau juga nggak apa-apa. Terus, karena ini channel baru ya, feedback dari kamu akan berguna sekali buat aku. Dukungan dalam bentuk like, share, dan subscribe juga akan sangat berarti buat aku. Makasih sudah menonton Forbidden Question kali ini, aku pamit dulu. Oke, jadi apapun yang terjadi sebenarnya, kalaupun begitu banyak keraguan pada pihak-pihak tertentu, kalaupun banyak keraguan-keraguan kepada orang-orang yang sudah menganggap dirinya logis, tapi ada juga hal logis yang setidaknya saya mau bagikan, bahwa Nabi Muhammad itu diakui oleh beberapa tokoh besar dunia dalam sejarah, bahwa beliau bukan ahistoris, itu pertama. Nabi Muhammad itu jelas ada, jejaknya ada. Jelas juga kuburannya di mana, dan ajaran-ajarannya juga jelas. Dan Michael Hart dalam bukunya 100 orang, ranking 100 orang paling berpengaruh dalam sejarah, Nabi Muhammad ditempatkan di posisi pertama. Salah satu yang membuat beliau ditempatkan di posisi pertama adalah karena Nabi Muhammad ini berangkat dari sesuatu yang tidak ada apa-apa. Bahkan dia tidak punya guru. Dan salah satu yang sulit dibandingi adalah Al-Qur'annya itu sendiri. Kalaupun misalnya ini dianggap buatan manusia, ya di awal Adi Hidayat menantang bahwa adakah yang bisa membuat sebanding itu, tetapi di Hidayat itu kan mengutip surat Al-Baqarah. Jadi fakta bahwa Nabi Muhammad itu hebat itu ada. Beliau bukan hanya sebagai politisi, tapi beliau juga adalah negarawan. Dia juga adalah jenderal perang, dan dia juga adalah pemimpin agama sekaligus pemimpin keluarga yang baik. Itu kalau pembelaan dari saya.
bahwa apapun alasannya Nabi Muhammad itu ada, dan luar biasanya pengaruhnya sampai sekarang itu masih sangat terasa, bahkan masih diikuti sekitar 2 miliar orang di dunia ini, hanya kalah dari pengikut agama Kristen. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.